Apa yang akan Anda lakukan untuk memiliki kacamata yang tidak hanya ditenagai oleh augmented reality, tetapi juga disinkronkan dengan telepon Anda, untuk menunjukkan hal-hal seperti email Anda, mengirim pesan, peta dimanapun Anda berada, atau memberi Anda petunjuk arah kemana Anda akan pergi. Semua dari ini tanpa Anda bahkan harus mengeluarkan ponsel Anda. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan dibantu oleh kacamata Apple. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kacamata Apple juga akan sesuai dengan kebutuhan siapapun? Dan itulah mengapa ribuan orang seperti saya telah menunggu dengan penuh semangat untuk kacamata ini selama bertahun-tahun sekarang. Tetapi sayangnya kita harus menunggu lebih lama, setidaknya hingga tahun 2025. Tetapi hal lain apa yang diharapkan dari kacamata Apple yang membuat kacamata ini begitu istimewa? Dan dapatkah kacamata Apple menjadi produk yang akhirnya menggantikan iPhone? Sejarah kacamata Apple. Cerita ini dimulai pada tahun 2014, ketika ribuan pecinta spyglass di seluruh dunia patah hati karena kegagalan smart glass Google. Google Glass gagal karena saat itu orang tidak terlalu tertarik dengan jenis teknologi ini, dan juga karena beberapa tantangan desain. Tetapi harapan mereka segera dihidupkan kembali ketika berita tentang kacamata pintar Apple menjadi perbincangan di kota pada tahun 2017. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada yang bersemangat seperti CEO Apple Tim Cook tentang prospek menyelam ke dalam virtual dan augmented reality. Dia membuat pidato yang penuh semangat tentang minat Apple pada perangkat realitas campuran selama konferensi pengembang di seluruh dunia yang diadakan di San Jose McHenry Convention Center pada tahun 2017. Dan berbicara dengan detektif Apple Wood Jarin di acara pribadi, Tim Cook menjelaskan bahwa virtual dan augmented kenyataan bisa menjadi salah satu kontribusi terbesar Apple untuk dunia teknologi. Tim mungkin benar, karena Apple memang menarik perhatian dunia dengan kaca Apple. Sayangnya tampaknya kita harus menunggu lebih lama dari yang diharapkan, karena peluncurannya telah ditunda hingga sekitar tahun 2025. Karena beberapa masalah teknis serius dengan kaca Apple, menurut tim berjarin Apple tidak mulai mengembangkan kacamata pintar segera setelah konferensi pengembang di seluruh dunia. Sebaliknya Apple mengambil pendekatan sistematis dengan membuat aplikasi perangkat lunak yang dapat dikirimkan pada ponsel iPhone dan iPad. Aplikasi ini akan akhirnya digunakan pada kacamata Apple. Kita dapat berasumsi bahwa selain membuat dunia teknologi lebih bahagia, langkah teknologi Apple sebagian besar berpengaruh karena mereka mencoba memperkenalkan model kacamata yang sempurna ke dunia. Dan seperti yang dapat kita lihat dari penundaan yang tidak terbatas, Apple tidak siap mengambil risiko lantai terkecil dalam proyeknya yang paling ambisius. Jika Apple melakukan hal yang benar, itu dapat menghasilkan perluasan pasar AR yang menguntungkan seumur hidup. Terlebih lagi itu akan membuat orang percaya bahwa perangkat seunik ini bisa lebih dari sekadar sains fiksi. Atau apa yang Anda lihat dalam film superhero. Kuartal ketiga dan keempat tahun 2022 disambut dengan beberapa rumor dan spekulasi tentang kacamata Apple. Menariknya beberapa dari cerita viral ini masuk akal, sementara yang lain sedikit keluar jalur. Juga beberapa bocoran paten menyarankan apa kacamata Apple mungkin terlihat seperti itu. Tetapi dari apa yang kita ketahui tentang Apple, dan saya kira sebagian besar perusahaan teknologi pada umumnya mereka dapat mengeluarkan ratusan paten dan hanya beberapa dari mereka yang pada akhirnya digunakan. Namun tampaknya gambarannya semakin jelas tentang apa yang mungkin kita harapkan untuk dilihat jika kacamata Apple pernah diluncurkan. Desain keseluruhan. Bukan lagi berita bahwa kaca Apple akan diproduksi dalam kemiripan dengan kacamata pintar Google. Itu akan diproduksi dengan bahan ringan yang akan membuatnya nyaman untuk penggunaan yang lebih lama dan di luar ruangan. Hal terbaik tentang kacamata Apple adalah fitur AR-nya. Pengguna akan dapat melihat informasi digital yang dihamparkan di dunia nyata, dan tebak apa yang akan dibagikan kacamata Apple secara langsung dari perangkat iOS Anda. Sayangnya GX teknologi Apple belum mendapatkan perangkat keras ringan yang akan memiliki kekuatan sebuah iPhone serta masa pakai baterai yang cukup untuk menopangnya. Banyak hal yang kita ketahui tentang desain kacamata Apple berasal dari pola yang bocor. Beberapa di antaranya menggambarkan kacamata Apple sebagai perangkat keselamatan yang dapat dikenakan. Tetapi jika Apple akan mencuri hati jutaan orang-orang yang berpusat pada Apple dengan kacamata pintar, maka itu harus modis. Selain dari kualitas teknisnya, orang ingin terlihat keren di kacamata Apple. Dan tidak seperti Terminator berusia 2 dekade tanpa pelanggaran. Namun demikian Apple di masa lalu telah menunjukkan kemulusan dan gaya dalam desainnya dari yang paling awal hingga yang terbaru.
Dan kami dapat mengatakan berdasarkan fakta ini bahwa desain kaca Apple mungkin tidak mengecewakan. Mengapa? Pada Mei tahun 2022 analis Apple John Prosser menyarankan bahwa kacamata Apple akan terlihat seperti pasangan yang dikenakan oleh Steve Jobs. Sehubungan dengan semacam edisi warisan, tidak akan menyenangkan. Tetapi Apple Slot Mark Jerman mengatakan bahwa pengungkapan John Prosser bisa menjadi rumor. Apalagi Tim Cook belum mengatakan apa-apa tentang kacamata, kecuali menumpuk pujian pada prospek augmented reality. Untuk sedikitnya desain untuk kacamata Apple tidak akan berbeda dari kacamata normal Anda, sesuai dengan gambar di internet. Kacamata akan memiliki deteksi cahaya dan pemindai jarak jauh yang dikenal sebagai pemindai lidar di pelipis kanan. Pemindai ini akan membantu pengguna membuat representasi 3D yang akurat dan realistis dengan cepat dari objek dan lingkungan dekat. Namun kacamata Apple tidak dilengkapi dengan kamera bawaan apapun. Lidar membantu memposisikan objek tanpa penanda fisik dalam hitungan detik. Kacamata Apple generasi pertama juga akan dilengkapi dengan dudukan dan dock pengisi daya nirkabel. Masa pakai baterai juga diperkirakan sekitar 3 jam. Tetapi jika mengisi daya kacamata Apple semudah mengisi daya AirPod, masa pakai yang singkat tidak akan menjadi masalah. Selain kacamata, lensa juga merupakan fitur lain yang membuat kacamata Apple sangat istimewa. Lensa spesial. Salah satu hal utama yang diharapkan dari kaca Apple adalah lensa spesial. Apple telah diberikan paten yang mengungkapkan bahwa kacamata pintar akan mengakomodasi semua kondisi mata meskipun penggunaan yang berat. Kacamata Apple suprakitan optik akan secara otomatis menyesuaikan dengan penglihatan pengguna. Namun beberapa analis mengklaim bahwa fitur ini kemungkinan akan digunakan dalam mengembangkan headset augmented reality dan virtual yang telah dipilih Apple daripada pengembangan kacamata pintar. Dan jika tidak mungkin kita akan melihatnya di kacamata Apple edisi kedua, paten lain menunjukkan bahwa Apple berupaya meningkatkan pengalaman pengguna dengan memproyeksikan gambar langsung ke mata pengguna. Dengan cara ini menjadi lebih mudah untuk fokus pada gambar tertentu. Namun fitur ini tidak mencegah kacamata pintar berlipat ganda sebagai kacamata resolusi. Juga mengikuti laporan CNET 2019 yang menunjukkan bahwa kacamata Apple memproyeksikan 8K. Pengguna dapat mengharapkan resolusi 7680 x 4320 piksel yang menakjubkan untuk setiap mata, jika dan hanya jika laporan tersebut ternyata benar. Beberapa paten lain menunjukkan bahwa kaca Apple dapat memproyeksikan bagian dunia yang ingin Anda lihat. Memungkinkan Anda mengubah latar belakang dengan mulus. Dan untuk agen rahasia pemerintah yang menonton video ini, sensor kedalaman kaca Apple akan membantu penglihatan malam. Ada juga pembicaraan tentang kacamata Apple yang memiliki kacamata privasi, fitur yang membuat tampilan iPhone Anda pribadi. Tetapi yang lebih penting, paten lain telah mengungkapkan perangkat yang dapat dikenakan dalam bentuk cincin pintar, yang akan membantu gerakan jari dan gerakan yang harus dilakukan oleh kacamata pintar Apple. Katakanlah Anda menggunakan pena misalnya, pena Apple cincin pintar akan membantu menerjemahkan gerakan apapun yang Anda buat dengan jari Anda menjadi teks. Dan menurut detektif Apple Ming-Chi Kuo, kacamata Apple dapat menggunakan layar OLED micro Sony dan modul optik untuk meningkatkan pengalaman AR tembus pandang, dan dalam nada yang sama memberikan pengalaman VR yang mengesankan. Privasi kaca Apple. Kembali ke privasi, salah satu masalah utama dengan kaca Apple mungkin gagasan bahwa pengguna dapat merekam atau memotret orang tanpa sepengetahuan mereka, dan saya kira Hollywood telah membuat kami menyadari pertarungan ini. Ketika Google Glass keluar pada 2013, sebuah bar Seattle bernama The Five Points Cafe secara terbuka melarang penggunaan Google Glass dari tempat mereka karena alasan yang sama. Apple tidak perlu memiliki pengalaman dengan HMDS mereka sebelum melindungi privasi orang, sehingga mereka mendapat paten yang memungkinkan untuk merekam indikator untuk memperingatkan para pengamat ketika sedang direkam. Namun paten ini lebih cocok untuk headset AR/VR Apple karena Apple tidak memasang kamera tambahan pada kaca Apple, dan bahkan jika kami terkejut, kami dapat memastikan bahwa privasi pengguna dan pengamat dilindungi. Juga pola menunjukkan modul aksesori kamera yang dapat dilepas. Ketiadaannya menandakan pengguna HMD tidak dapat merekamnya. Juga menyediakan teater dan bar seperti pengaruh kafe 5 poin terhadap pembuatan film ilegal atau foto. Kaca Apple dapat mendeteksi suara.
Pola Elite menunjukkan bahwa fitur kaca Apple beberapa mikrofon yang membantunya mendeteksi suara terkecil sekalipun dan mengarahkan pengguna ke suara yang terdeteksi melalui indikator. ARKit, kita sudah tahu bahwa Apple telah berkecimpung dalam bisnis AR selama bertahun-tahun, dan setiap versi iOS berisi fitur AR yang lebih baru. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, fitur menawan ini adalah pendekatan sistematis untuk teknologi AR Apple yang paling ambisius. Di masa depan, jangkar lokasi pada kit AR akan memungkinkan pengguna kaca Apple untuk membubuhkan objek AR ke lokasi dunia nyata. Dengan kata lain, menggunakan kaca Apple atau headset realitas campuran Apple akan memungkinkan Anda untuk melihat objek-objek ini tanpa interaksi fisik, objek seperti lokasi, tanda arah, dan hampir semua yang Anda lihat setiap hari. Juga pengguna kaca Apple dapat membuat peta 3D dari lokasi tertentu dalam hitungan detik menggunakan data kedalaman tangkapan dan titik jangkar. Apple juga telah menambahkan perangkat lunak pelacakan wajah dan tangan ke kit AR. Dengan itu pengguna dapat mengharapkan pengalaman bermain game yang imersif dan mereka juga akan dapat menerjemahkan bahasa isyarat. Perangkat lunak kaca Apple dan harga. Telah dikabarkan bahwa Apple sudah mengembangkan dua platform AR VR. Yang pertama didasarkan pada sistem operasi iOS/Reality, juga dikenal sebagai ROS, yang berarti itu hanya akan berfungsi di iPhone Anda. Dan yang lainnya di macOS operasi realitas yang diperluas juga disebut XROS. Dan seperti namanya itu hanya akan berfungsi di MacBook Anda, sehingga kaca Apple kemungkinan akan menggunakan ROS. Sebagai tambahannya, kebocoran tahun 2020 ini mengungkapkan bahwa kaca Apple akan menggunakan sistem operasi dengan nama kode Starboard. Menariknya, pada tahun 2019 beberapa kode ditemukan di dalam build Apple iOS 13 dengan nama kode Starboard atau Star Tester. Seperti yang telah saya katakan berulang kali, Apple mengandalkan pada serangkaian pengembangan sistem untuk teknologi terbarunya. Tetapi sementara kita dapat terus berbicara tentang fitur menarik dari kacamata Apple, satu pertanyaan penting adalah apakah Anda mampu membelinya? John Prosser mengungkapkan bahwa kaca Apple akan berharga $499 terpisah dari biaya lensa preskrip. Lensa cenderung dibuat khusus, jadi tergantung pada paket asuransi Anda. Anda kemungkinan akan menghabiskan sekitar $1.500 secara total, dan itu cukup mahal. Jadi apa yang Apple lakukan sekarang? Berita tentang kacamata Apple tidak terbatas penundaan tidak lengkap tanpa berbicara tentang penggantinya. Headset realitas campuran. Apple menjelaskan bahwa gabungan headset augmented reality dan virtual reality akan menjadi batu loncatan untuk pengembangan kaca Apple. Paten sebelumnya telah menunjukkan bahwa headset akan datang dengan sarung tangan spesial. Campuran headset realitas kemungkinan besar akan diluncurkan tahun ini, dan generasi kedua yang akan jauh lebih ringan dan dikabarkan dapat menerima panggilan akan keluar pada tahun 2024. Dan jangan lupa lensa kontak AR Apple yang menurut para analis akan diluncurkan pada tahun 2030, dan semoga setelahnya ini Anda dapat membeli kacamata Apple dari toko favorit Anda.